Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah, dan kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar pada fungsi. Seperti halnya dua bilangan yang dapat dioperasikan untuk menghasilkan bilangan baru, dua fungsi juga dapat dioperasikan untuk mendapatkan suatu fungsi yang baru. Jadi fungsi ini pernah kita pelajari juga di bangku SMP ya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya pada fungsi ada namanya domain, kodomain, dan range. Domain itu adalah daerah asal, kodomain itu adalah daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasil. Dan operasi aljabar pada fungsi didefinisikan bahwa jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g adalah suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan seperti ini ya. Jadi yang pertama itu adalah bahwasanya jumlah f ya, fungsi f dan fungsi g ditulis f tambah g ya, didefinisikan sebagai f tambah g x ya. Jadi ini adalah fungsinya. Jadi ada fungsi f, kemudian ada fungsi g yang dijumlahkan, maka akan menghasilkan fx tambah gx. Jadi ini x-nya diuraikan nah teman-teman ya, seperti ini. Nah, dengan daerah asal itu sendiri, jadi daerah asalnya itu teman-teman, ini D itu adalah domain ya, domain fungsi f ketika dijumlahkan dengan fungsi g adalah irisan dari dari dua domain fungsi f dan fungsi g, seperti itu. Nah, kemudian definisi yang kedua adalah selisih f dan g ditulis f kurang g ya, ditulis seperti ini, f kurang g x, dan ketika ini bisa ditulis menjadi fx dikurang gx, sama dengan yang pertama tadi bahwasanya daerah asalnya itu adalah domain dari fungsi f dan domain dari fungsi g, kemudian hasilnya itu adalah irisan dari dua fungsi tersebut. Kemudian definisi yang ketiga adalah tentang perkalian ya. Perkalian f dan g ditulis jika fungsi f dikali dengan fungsi gx, maka ini sama saja dengan fungsi x dikali dengan fungsi gx. Dengan daerah asal adalah domain fungsi f dikali g, sama dengan irisan dari dua fungsi tersebut. Sementara untuk pembagian, nah untuk yang keempat pembagian f dan g, yakni f per gx sama dengan fx per gx dengan daerah asal. Jadi ini daerah asalnya agak berbeda ya teman-teman. Jadi sini domain fungsi f per g sama dengan domain fungsi f beririsan dengan domain fungsi g kurang. Jadi di sini ada pengecualian bahwasanya fungsi gx itu tidak boleh sama dengan 0. Makanya ini ada tanda ini ya. Kalau kita tidak menggunakan tanda pengurangan, maka bisa ditulis seperti ini ya. Dan gx tidak boleh sama dengan 0. Sama ya, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada contoh soal ya. Nah, teman-teman, di sini sudah ada contoh soal tentang fungsi ya.
Soalnya itu adalah diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 4 dan gx sama dengan x tambah 2. Tentukan A, f tambah gx, yang kedua adalah f tambah g minus 1, jadi x-nya itu minus 1. Kemudian f kurang gx, dan yang keempat adalah f kurang g, 2. X-nya itu 2, dan E itu f kali gx, dan yang terakhir adalah f per gx. Nah, sekarang langsung saja kita masuk penyelesaian ya. Nah, penyelesaiannya adalah diketahui dari soal ya, ini dari soal teman-teman. Fx, fungsi x itu sama dengan x kuadrat kurang 4. Dan gx itu sama dengan x tambah 2. Yang pertama yang ditanyakan adalah f tambah gx. Oke, jadi yang pertama adalah f tambah gx. Ini kan kalau berdasarkan definisi tadi sama saja ketika fx ditambah gx ya, sama saja ketika dituliskan seperti ini ya. Nah, sementara itu bunyinya fx tadi adalah x kuadrat kurang 4. Oke. X kuadrat dikurang 4, kita kurung seperti ini supaya jelas ya. Kemudian tambah, bunyi gx itu adalah x tambah 2. Oke, kita tuliskan x tambah 2. Nah, sekarang teman-teman, ini langsung saja karena x kuadrat di sini cuma sendiri saja ya, tidak ada bilangan lain itu yang berpangkat 2. Jadi langsung saja kita tuliskan x kuadrat ditambah. Nah, kita lihat di sini ada x, itu juga sendiri ya, sendiri. Berarti langsung saja kita tuliskan x ya. Kemudian kita lihat yang konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah bilangan yang tidak mempunyai variabel. Jadi di sini konstantanya adalah minus 4 dan juga 2. Oke, ketika dijumlahkan hasilnya adalah minus 4 ditambah 2 itu jawabannya adalah minus 2. Oke teman-teman, selesai untuk contoh atau pertanyaan yang pertama. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah fungsi f tambah g minus 1. Artinya apa seperti ini? Artinya semua variabel ketika kita sudah memperoleh nilai f tambah gx, maka ini ya, tadi kita sudah peroleh, kita tinggal mengubah atau mensubstitusi nilai 1 ini pada hasil yang diperoleh tadi teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya, berarti ini karena tadi waktu f tambah gx langsung saja ini sebelumnya ya. Ini ceritanya berkelanjutan ya teman-teman. Kita tinggal mensubstitusi nilai x nya sama dengan minus 1, berarti minus 1 berpangkat 2 tambah x nya itu minus 1 lagi. Oke. Kemudian kurang 2. Jadi di sini harus menggunakan tanda kurung ya teman-teman, karena di sini operasinya penjumlahan sementara tanda dari 1 itu adalah minus. Jadi untuk membedakannya minus 1 ini harus kita kurung. Oke, selanjutnya adalah minus 1 per pangkat 2 itu hasilnya adalah 1. Kemudian minus 1 dikurang 2 itu hasilnya minus 3. Dan hasil akhirnya adalah minus 2. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari bagian B. Selanjutnya adalah f kurang gx. Ini kan berdasarkan definisi diuraikan menjadi seperti ini ya teman-teman, sama tadi bagian A. Kemudian kita masukkan nilai fx. Nilai fx itu adalah x berpangkat 2 kurang 4. Jadi ini kita kurung ya untuk membedakan nilai dari fx dan nilai dari gx. Oke, gx itu adalah x tambah 2. Nah, sekarang x kita buka kurungnya, x pangkat 2 dikurang 4, kemudian minus ini kita kalikan ke dalam, jadinya adalah minus x, kemudian minus ketemu plus jadinya minus ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ini tinggal kita perkurangkan semuanya.
X pangkat 2, kemudian kita uraikan dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Berarti X pangkat 2 kurang X minus 4 kurang 2 berarti minus 6. Oke, selesai. Selesai ya. Soal yang keempat adalah F kurang G, di mana X-nya itu adalah X-nya itu adalah 2. Oke, jadi soalnya ini ya, F kurang G, X-nya itu adalah 2. Oke. Jadi nilai yang tadi kita peroleh dari F kurang GX ini kita ambil, yaitu X pangkat 2 kurang X kurang 6. Selanjutnya semua variabel X kita ganti dengan 2. Jadinya adalah 2 berpangkat 2 dikurang 2 dikurang 6. 2 berpangkat 2 4, 4 kurang 2 2, 2 kurang 6 minus 4. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah untuk operasi perkalian ya, F kali GX. Fx dikali GX. Nah, Fx tadi adalah X berpangkat 2 kurang 4 dikali GX tadi adalah X tambah 2 ya. Oke. Jadi ini X pangkat 2 kurang 4 kali, harusnya di sini saja ya, tapi tidak apa-apa. Jadi kita kalikan dengan X tambah 2. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini saya uraikan ke sini ya, supaya jadi paham. Nah, X tambah 2. Oke, X kali X itu adalah X berpangkat 3. Kemudian X kali 2 adalah 2X berpangkat 2, kemudian minus 4 kali X itu adalah minus 4X. Kemudian minus 4 kali 2 adalah minus 8. Oke teman-teman, karena kebetulan di sini tidak ada yang bisa dijumlahkan, karena semuanya pangkatnya beda. Ini berpangkat 3, ini berpangkat 2, ini berpangkat 1, sementara ini adalah konstanta. Artinya langsung saja kita pindahkan hasilnya ke sini ya. X berpangkat 3 tambah 2X berpangkat 2 kurang 4X kurang 8. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah bagian terakhir, F per GX. Jadi ini jadinya Fx per GX. Bunyi dari Fx tadi adalah X berpangkat 2 kurang 4, kemudian ini X tambah 2. Nah, teman-teman, bagaimana kalau sudah seperti ini? Apakah stop sampai di sini saja atau gimana? Tapi teman-teman, setelah dicek-cek ya, kita cek-cek bahwasanya X berpangkat 2 dikurang 4 ini ternyata mempunyai pemfaktoran. Oke teman-teman, jadi ceritanya bilangan berapa dikali bilangan berapa akan menghasilkan X berpangkat 2 kurang 4. Nah, untuk lebih paham tentang pemfaktoran bisa dilihat pada video yang ini ya. Nah, ternyata X berpangkat 2 kurang 4 itu tidak lain dari X kurang 2 dikali X tambah 2. Kenapa? Coba kita buktikan ya teman-teman. X kurang 2 dikali X tambah 2 ya. X kali X itu adalah X berpangkat 2. X kali 2 itu adalah 2X. Minus 2 kali X itu minus 2X. Sementara minus 2 kali 2 itu hasilnya adalah minus 4. Oke, ini habis ya teman-teman. Yang tersisa adalah X berpangkat 2 dikurang 4. Oke. Jadi ini adalah hasil pemfaktoran dari X berpangkat 2 kurang 4. Kemudian kita bagi teman-teman, X tambah 2. Nah, setelah kita perhatikan teman-teman, ternyata pembilangan ini yang di atas ya, bagian atas, ternyata ada bilangan yang bisa saling menghabiskan atau bisa dicoret ya, karena ini X tambah 2 dan yang penyebut juga sama. Jadi ini kan kalau dibagi hasilnya 1, jadi kita coret saja. Dan yang tersisa adalah X kurang 2.
Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau daerah domainsnya diperoleh bahwasanya daerah atau domain fungsi f per g x itu adalah merupakan irisan dari domain fungsi f dan gx tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita tuliskan seperti ini ya. Jadi domain fungsi f per g itu adalah irisan dari domain fungsi f dan g, di mana gx tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi hasilnya itu adalah domainnya adalah x, di mana x adalah bilangan real, tetapi x-nya tidak boleh sama dengan minus 2. Oke teman-teman, jadi cukup sampai di sini saja pembahasan kita tentang operasi aljabar pada fungsi. Dan teman-teman, seperti biasa ya, sebagai bahan latihan di rumah ini sudah ada beberapa contoh soal terkait dengan operasi aljabar pada fungsi. Oke, selamat belajar dari rumah dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Oke, dan sampai jumpa pada video kami berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.